Di sebuah SMA di kota kecil, kisah cinta dan persahabatan berjalan beriringan. Namun, ketika sahabat menjadi rival cinta, hati pun terbelah dalam dilema yang tak mudah dihadapi. Aku, Anissa, kelas 12A, dihadapkan pada pilihan yang bisa mengubah segalanya. Dua sahabat terbaikku, Ardi dan Baim, sama-sama mencintaiku. Tapi aku tak pernah tahu bagaimana memilih hati tanpa melukai yang lain. Ini bukan sekadar cerita cinta biasa. Ini adalah perjalanan tentang keberanian, pengorbanan, dan arti sejati persahabatan. Aku Anissa, seorang gadis SMA berumur 20 tahun, dengan kulit putih pucat khas Indonesia yang sering membuat orang bilang aku cantik. Tapi bagiku, kecantikan itu bukan segalanya. Aku ingin dihargai bukan hanya dari penampilan, tapi dari hatiku, yang lembut dan pikiranku yang cerdas. Saat ini aku sedang menjalani tahun terakhir di SMA Negeri 3, sebuah sekolah negeri di kota kecil kami. Hari-hariku dipenuhi oleh tugas, ujian, dan persiapan kelulusan yang tinggal menghitung bulan. Seharusnya ini masa penuh harapan dan kegembiraan. Tapi aku justru merasa ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati. Aku punya dua sahabat terbaik, Ardi dan Baim. Ardi dengan senyum hangatnya yang selalu mampu menenangkan perasaanku. Selalu ada untukku saat aku butuh bahu untuk bersandar. Baim, yang selalu penuh semangat, mampu membuatku tertawa lepas bahkan di hari-hari tersulit sekalipun. Kami bertiga seperti tiga sahabat sejati yang tidak terpisahkan. Kami berbagi cerita, impian, dan harapan. Namun, tanpa aku sadari, benih cinta mulai tumbuh di antara kami. Perasaan itu datang perlahan. Aku mulai menyadari bahwa hatiku tak hanya tertambat pada satu, tapi dua orang yang selama ini kuanggap sahabat. Aku jatuh cinta pada Ardi dan juga pada Baim. Bagaimana mungkin aku memilih? Apakah aku harus memilih? Rasa canggung mulai menyelimuti hari-hariku. Aku takut kehilangan persahabatan kami jika aku mengakui perasaanku. Tapi aku juga tidak sanggup terus memendam rasa yang semakin menggerogoti. Aku berharap waktu masih memberiku kesempatan untuk memahami apa sebenarnya yang aku inginkan. Karena untuk saat ini, aku hanya ingin menikmati hari-hari bersama mereka, sebelum kenyataan memaksa aku untuk memilih. Tapi ternyata, waktu tak selalu berjalan sesuai keinginan. Hari-hari berlalu dengan semakin banyak keraguan yang mengisi pikiranku. Aku mulai menyadari ada perubahan kecil dalam cara Ardi dan Baim menatapku, tatapan yang tak lagi sekadar sahabat, tapi menyimpan sesuatu yang lebih dalam. Suatu sore, ketika kami bertiga duduk di bawah rindangnya pohon besar di halaman sekolah, suasana yang biasanya penuh canda berubah menjadi sunyi yang penuh arti. Ardi tiba-tiba memecah keheningan dengan suara pelan. Anissa, aku ingin jujur. Aku rasa aku mulai merasa lebih dari sekadar teman. Hatiku berdebar, tapi sebelum aku sempat menjawab, Baim menatapku dengan mata yang sama, penuh harap dan sekaligus takut kehilangan. Aku terdiam, tak tahu harus berkata apa. Dua sahabat yang kucintai kini berdiri di depan, mengungkapkan perasaan mereka. Dan aku masih berdiri di persimpangan, bingung memilih jalan yang harus kutempuh. Rasa bersalah mulai menyelimuti, takut persahabatan kami hancur karena cinta yang tak terucap. Namun aku tahu, aku tak bisa terus bersembunyi di balik kebingungan ini. Aku harus memilih, tapi hatiku belum siap menerima konsekuensinya. Setiap malam, aku terjaga, membayangkan wajah Ardi dan Baim, dan suara mereka yang pernah mengatakan perasaan itu dengan tulus. Di sekolah, aku mulai merasa berbeda. Setiap kali aku melihat mereka berdua bersama, hatiku berdetak lebih kencang, campur aduk antara bahagia dan cemas. Aku takut bila aku mengambil satu sisi, aku akan melukai sisi yang lain. Ardi selalu hadir dengan ketenangan dan perhatian yang membuatku merasa aman. Sentuhannya yang lembut dan caranya menatapku seperti aku adalah satu-satunya yang penting di dunia ini. Dia seperti pelabuhan yang bisa aku andalkan. Sementara Baim, dengan semangatnya yang tak pernah padam, selalu berhasil membuatku tersenyum saat aku merasa lelah dan rapuh. Tawa dan candanya membawa warna dalam hari-hariku yang kelabu. Namun, aku
merasa seperti berada di tengah badai yang tak berujung. Aku takut memilih berarti mengorbankan persahabatan dan kenangan yang sudah kami rajut bersama. Pikiran-pikiran itu membuatku semakin bingung dan terjebak dalam dilema yang begitu rumit. Aku mulai mempertanyakan apa arti cinta sejati, dan apakah aku punya kekuatan untuk mengambil keputusan yang bisa mengubah segalanya. Tapi ternyata, pilihan itu bukan hanya tentang aku saja. Sejak perasaan itu mengungkap, hubungan kami yang dulu penuh tawa mulai berubah. Ardi dan Baim yang selama ini sahabat terbaikku, kini terlihat lebih hati-hati dan penuh rahasia. Aku menangkap tatapan cemas dari mereka saat aku dekat dengan salah satunya. Dan ada jarak yang perlahan terbentuk di antara kami bertiga. Hari-hari di sekolah terasa semakin berat. Saat aku berusaha tetap tersenyum, ada rasa bersalah yang menghantui setiap langkahku. Aku takut persahabatan kami hancur, tapi aku juga tak bisa mengabaikan hati yang terus berbicara. Suatu sore, saat kami bertiga duduk bersama di kantin, suasana yang biasa hangat berubah menjadi sunyi penuh ketegangan. Aku bisa merasakan beban yang tak terucapkan memenuhi udara. Aku tahu aku harus segera mengambil langkah, tapi hatiku masih terbelah. Aku tidak ingin kehilangan mereka, tapi aku juga tahu aku tak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Dalam keheningan, itu aku berbisik pada diriku sendiri. Ini bukan hanya soal cinta, ini soal keberanian untuk menghadapi rasa sakit yang mungkin datang. Aku tahu, aku harus berani melangkah, walau itu berarti melewati badai yang paling gelap dalam hidupku. Hari itu, aku memutuskan untuk berbicara jujur pada Ardi dan Baim. Aku tak ingin lagi hidup dalam kebohongan dan ketidakpastian. Dengan hati yang berdebar, aku mengajak mereka bertemu di taman sekolah, tempat kami biasa berbagi cerita dan tawa. Wajah mereka terlihat tegang, namun matanya tetap menatapku penuh harap. Aku mulai berbicara, suaraku bergetar namun tekadku kuat. Aku ungkapkan segala perasaanku, bagaimana aku jatuh cinta pada keduanya, dan betapa sulitnya aku memilih. Ardi memegang tanganku, memberikan kekuatan dengan senyum lembutnya. Baim menatapku, dalam-dalam, menahan perasaannya yang bergejolak. Aku bisa melihat luka dan harapan dalam mata mereka, dua hati yang sama-sama ingin aku pilih, namun tak ingin saling melukai. Percakapan itu penuh air mata, tawa yang patah, dan keheningan yang menyakitkan. Namun aku merasa lega karena akhirnya semua tersampaikan. Aku tahu, perjalanan kami belum selesai, tapi langkah pertama untuk jujur sudah kuambil. Dalam hatiku, aku berdoa agar cinta dan persahabatan kami mampu melewati ujian ini, dan aku berharap suatu hari nanti aku bisa menemukan jawaban tanpa harus kehilangan mereka. Namun, kenyataan tak selalu seindah doa. Setelah perbincangan itu, suasana di antara kami tak lagi sama. Ardi dan Baim mulai menjaga jarak, seolah takut melukai perasaan satu sama lain maupun aku. Aku bisa merasakan luka yang tak terlihat, tersembunyi, di balik senyum dan sikap mereka yang semakin dingin. Di kelas, aku sering melihat mereka saling bertukar pandang penuh arti, dan aku tahu itu bukan sekadar persahabatan biasa. Kadang aku merasa seperti bayangan, tak lagi bagian dari kebersamaan yang dulu begitu hangat. Rasa bersalah menyelimuti hatiku, tapi aku tak tahu harus bagaimana. Aku ingin mereka bahagia, walau itu berarti bukan denganku. Namun, ada suara kecil dalam hati yang tetap berharap bahwa suatu hari semuanya akan kembali seperti semula. Malam-malamku kini diisi dengan pertanyaan dan keraguan. Apakah aku sudah benar memilih untuk jujur? Ataukah kejujuran itu justru menjadi awal perpisahan kami? Pertanyaan itu terus menghantui setiap langkahku, menyesakkan dada dan merusak malam-malamku yang seharusnya penuh harapan. Di sekolah, aku semakin merasakan jarak yang tak terlihat di antara kami bertiga. Ardi yang dulu selalu mengulurkan tangan, dengan senyum hangat, kini lebih sering diam dan tampak memendam luka. Baim yang biasa membuatku tertawa, kini terlihat lebih serius, menyimpan rahasia yang tak pernah kuerti. Aku mencoba berbicara dengan mereka, berharap bisa mengembalikan kehangatan yang hilang, tapi setiap kata yang keluar justru menambah kesunyian yang membelenggu. Suatu hari, aku melihat mereka berdua berbicara di pojok sekolah dengan tatapan penuh ketegangan.
Aku tahu mereka juga merasa berat dengan keadaan ini. Hatiku pecah melihat sahabat-sahabatku berubah menjadi sosok yang berbeda. Aku ingin memperbaiki semuanya, tapi aku tak tahu harus mulai dari mana. Dalam keheningan itu, aku sadar satu hal. Cinta dan persahabatan memang indah, tapi terkadang mereka menguji kita dengan cara yang paling menyakitkan. Dan sekarang, semuanya mulai runtuh perlahan. Hari-hari di sekolah berubah menjadi penuh ketegangan. Ardi dan Baim yang dulu selalu ceria dan akrab, kini jarang bicara denganku. Tatapan mereka yang hangat berubah menjadi dingin, seolah ada tembok tebal yang memisahkan kami. Aku merasa sendiri, terjebak di tengah persimpangan tanpa petunjuk arah. Setiap kali aku mencoba menghubungi mereka, jawabannya selalu singkat atau bahkan diabaikan. Suatu malam, aku duduk di balkon rumah, memandang langit gelap yang penuh bintang. Air mata mengalir pelan saat aku bertanya dalam hati, apakah ini harga yang harus aku bayar karena memilih cinta? Aku tahu aku harus kuat, tapi aku merasa begitu rapuh. Rasa sakit kehilangan yang tak kasat mata menghancurkan semangatku. Namun, di balik semua kehancuran itu, ada secercah harapan kecil yang terus kukobarkan. Aku percaya, meski runtuh, sesuatu yang indah bisa bangkit dari puing-puing ini. Namun, untuk menemukan keindahan itu, aku harus melewati badai keraguan dan ketidakpastian yang menyelimuti hatiku. Hari-hariku kini kuhabiskan dengan mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi antara aku, Ardi, dan Baim. Aku mencari jawaban di setiap senyum yang tak lagi sama, di setiap kata yang terasa berat, dan di setiap jarak yang tiba-tiba tercipta. Aku mengajak mereka berdua berbicara satu persatu, berusaha menggali perasaan dan pikiran yang selama ini terpendam. Tapi yang kudapat bukan jawaban yang jelas, melainkan kebingungan yang makin dalam. Ardi mengaku merasa terluka karena perasaannya yang tak pasti. Sementara Baim menyatakan bahwa ia takut kehilangan bukan hanya aku, tapi juga persahabatan yang dulu kami bangun bersama. Aku sendiri merasa terjebak antara dua hati yang saling bertarung, dan aku mulai bertanya, apakah mungkin cinta dan persahabatan bisa berjalan bersama tanpa ada yang terluka? Saat itulah aku menyadari, jawaban yang aku cari bukan hanya tentang memilih siapa, tapi tentang bagaimana aku bisa menjaga hati mereka semua, termasuk hatiku sendiri. Namun, menjaga semua hati itu ternyata bukan hal yang mudah, bahkan bisa jadi perjuangan paling berat dalam hidupku. Hari-hariku penuh dengan kebimbangan dan perasaan yang bercampur aduk. Aku mencoba menjadi teman yang baik untuk Ardi dan Baim, tetapi semakin aku berusaha, semakin aku merasa terjebak dalam pusaran emosi yang tak berujung. Aku melihat bagaimana Ardi menahan rasa sakitnya saat aku berbicara dengan Baim, dan bagaimana Baim menyembunyikan kecewanya saat aku tertawa bersama Ardi. Semua itu membuat hatiku hancur berkeping-keping. Kadang aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku cukup kuat untuk menghadapi semua ini? Apakah aku bisa mempertahankan persahabatan sekaligus cinta yang tumbuh dalam hatiku? Namun, di tengah semua kesedihan dan rasa sakit, aku berusaha tegar. Aku tahu, setiap langkah yang kuambil adalah bagian dari perjalanan yang harus kulalui untuk menemukan arti sejati dari cinta dan persahabatan. Tapi tiba-tiba, datang sebuah momen yang membuat segalanya berubah drastis. Suatu hari, tanpa sengaja aku mendengar percakapan antara Ardi dan Baim. Mereka berbicara dengan suara pelan, penuh emosi yang sulit kusembunyikan. Kata-kata mereka tentang perasaan dan pengorbanan membuat hatiku bergetar. Ardi mengaku, meskipun ia sangat mencintaiku, ia juga takut kehilangan Baim, yang selama ini adalah sahabat terbaiknya. Sementara Baim mengatakan, ia ingin aku bahagia, meski itu berarti dia harus mengorbankan cintanya sendiri. Mendengar itu, aku terdiam lama, merasakan beban yang lebih berat dari sebelumnya. Aku menyadari bahwa aku bukan satu-satunya yang terluka dan bingung dalam cerita ini. Aku pun bertanya pada diri sendiri, apakah aku siap menghadapi konsekuensi dari pilihanku nanti? Dan apakah aku cukup kuat untuk menjaga persahabatan dan cinta sekaligus?
Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui, membebani setiap keputusan yang harus kuambil. Hari demi hari aku berjuang memahami apa yang benar-benar diinginkan hatiku. Aku tahu bahwa memilih salah satu dari mereka berarti aku harus merelakan sesuatu yang sangat berharga, persahabatan atau cinta. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar, memegang foto kami bertiga yang dulu selalu tersenyum bersama. Air mata jatuh perlahan saat aku memikirkan betapa rumitnya cinta yang aku rasakan. Namun, aku tahu bahwa kebohongan dan penundaan bukan solusi. Aku harus berani berbicara, berani memilih, walau hatiku mungkin akan terluka. Besok, aku akan mengajak Ardi dan Baim berbicara untuk mengungkapkan isi hatiku yang selama ini terpendam. Aku tidak tahu bagaimana reaksi mereka, tapi aku berharap kejujuran ini bisa menjadi awal dari jawaban yang selama ini aku cari. Saat aku duduk di bangku taman sekolah, Ardi dan Baim datang bersamaan. Mereka tampak serius, tapi ada harapan di mata mereka. Aku menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan kata-kataku. Aku ingin kalian tahu. Aku sangat menghargai persahabatan kita, dan aku tidak ingin kehilangan kalian. Suaraku bergetar. Tapi aku juga harus jujur, aku punya perasaan lebih dari sekadar sahabat pada kalian berdua. Mereka terdiam, saling bertukar pandang. Aku menunggu dengan cemas, takut kata-kataku akan merusak segalanya. Ardi akhirnya berkata dengan suara lembut. Anissa, aku juga merasakan hal yang sama. Aku sudah lama menyimpan perasaan ini. Baim menambahkan, aku juga Anissa. Tapi aku tidak ingin membuat situasi jadi sulit. Momen itu penuh keheningan yang terasa seperti waktu berhenti. Aku merasakan beban yang selama ini kupikul sedikit terangkat. Meski belum ada jawaban pasti, aku tahu bahwa kejujuran ini membuka jalan baru, meski jalannya masih penuh tantangan. Kini, aku berdiri di persimpangan yang paling sulit dalam hidupku, harus memilih antara dua hati yang sama-sama ku sayangi. Hari-hari berikutnya terasa seperti ujian tanpa akhir. Ardi dan Baim berusaha tetap biasa, tapi aku tahu mereka menyimpan rasa yang dalam dan perasaan yang saling bertarung dalam diam. Aku sendiri sering terjaga di malam hari, mempertanyakan apakah aku sudah siap untuk melangkah ke keputusan yang akan mengubah segalanya. Aku ingin membuat mereka bahagia, tapi aku juga takut melukai salah satu dari mereka. Bayangan kehilangan, rasa bersalah, dan penyesalan mengintai di setiap sudut pikiranku. Suatu sore, aku duduk di bangku taman yang sama, memegang surat kosong di tanganku. Surat itu adalah keputusanku, sebuah kata yang belum kutuliskan, tapi akan menentukan masa depan kami bertiga. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan hati yang bergolak. Aku sadar, tidak ada pilihan yang mudah, tapi aku harus berani. Karena cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, tapi juga tentang berani, mengambil risiko dan menerima konsekuensinya. Dengan hati yang berat namun penuh tekad, aku akhirnya menulis surat itu. Surat yang akan mengungkapkan perasaanku sekaligus jawabanku kepada Ardi dan Baim. Aku memilih kejujuran, walau tahu itu berarti harus menerima luka dan kehilangan. Saat aku menyerahkan surat itu kepada mereka, aku melihat mata mereka yang penuh harap dan kecemasan. Aku bicara pelan. Aku tidak bisa memilih satu tanpa melukai yang lain, tapi aku percaya kita bisa melewati ini, dengan tetap menjaga persahabatan dan saling memahami. Ardi dan Baim mengangguk, air mata mengalir di wajah mereka. Kami bertiga menyadari bahwa cinta bukan hanya soal memiliki, tapi juga tentang memaafkan, mengerti, dan menerima. Meski jalan kami mungkin berbeda, persahabatan kami tetap menjadi fondasi yang kuat. Kami belajar bahwa terkadang, cinta bukan tentang memiliki satu hati, tapi menjaga hati yang saling terikat dengan tulus. Aku bersyukur atas perjalanan ini, penuh tawa, air mata, dan pelajaran berharga tentang keberanian, pengorbanan, dan cinta sejati. Kisah Anissa, Ardi, dan Baim mengajarkan kita bahwa cinta bukan hanya soal memiliki, tapi juga tentang keberanian memilih dan menjaga hati yang saling terikat. Dalam dilema dan keraguan, persahabatan tetap bisa menjadi kekuatan yang menyatukan. Terima
Kasih sudah menemani perjalanan penuh emosi ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah-kisah menarik berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan ingatlah, cinta dan persahabatan adalah anugerah terindah yang patut kita jaga.